Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Cianjur Inisiatif. Ya. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, Pak Bambang, spesial lagi ini. Oh iya, betul. Kang Heri Firmansyah. Betul. Beliau kita akan diskusi malam ini membahas kebudayaan dan pembangunan. Kebalik, Pembangunan dan kebudayaan. Ya. Apa kabar Kang Heri? Alhamdulillah. Kabar baik, Kang Wowo, ya. Kang Bembi. Kang Dendi ya? Iya, Kang Bembi. Iya. Kang Heri, itu definisinya kebudayaan itu apa sih sebenarnya? Ya, pertama karena memang materinya adalah pembangunan dan kebudayaan, itu terkait erat dengan definisi secara etimologis ya. Tapi sebelum kemudian masuk ke persoalan yang lebih substansif, saya akan coba mendefinisikan. Memang dalam bukunya beberapa literatur itu, misalnya terkait dengan strategi kebudayaan, prahara kebudayaan yang kemudian menjadi polemik, termasuk polemik kebudayaan dulu. Dulu itu ada perdebatan sengit tentang polemik kebudayaan, bahwa itu sekitar tahun 1930 sebelum Indonesia merdeka ya. Itu polemik itu melibatkan beberapa intelektual besar seperti Sultan Tahdir Ali Sabana, ada Samsi Fane dan beberapa kawan-kawan yang lain yang kemudian dibukukan di tahun 48 oleh Ahdiat Katamiharja. Nah, persoalan yang hadir kemudian jadi debat itu bagaimana Indonesia di periodisasi ke depan, baik dari sisi kebudayaan, sumber daya pembentukan manusia dan lain-lain. Tapi memang definisi kebudayaan itu tidak ada definisi yang tunggal dan definitif gitu, karena mengingat banyak ahli yang mendefinisikan. Kalau yang paling sederhana yaitu yang menggunakan terminologi Kucononingrat itu, ada istilah cipta, rasa, dan karsa ya. Tapi memang kebudayaan itu sesuatu yang kompleks yang kemudian dinamis dan berkembang, saya kira itu. Termasuk misalnya budaya politik, budaya yang sifatnya heterogen dan lain-lain sebagainya lah, saya kira itu. Terus pembangunan misalnya. Pembangunan sendiri kan kemudian berkembang di fase bagaimana kapitalisme dari revolusi industri yang melahirkan berbagai macam pendekatan dan teoritik gitu. Yang salah satunya misalnya pendekatan determinasi teknologi, pendekatan pertumbuhan ekonomi, pendekatan investasi dan sebagainya, termasuk bagaimana ada melahirkan makroekonomi dan mikroekonomi. Nah, lalu bagaimana korelasinya dengan kebudayaan? Kebudayaan. Jadi kan ada pertanyaan, apakah kemudian kebudayaan itu identik dengan kesenian? Nah, itu benar. Iya, betul. Bedanya budaya seni kan. Seni itu apakah itu, Kang? Bisa dijelaskan nih? Pertama, begini, ada satu buku yang menarik ya, dari bukunya Sujatmoko terkait bagaimana kemudian relasi antara kebudayaan dengan pembangunan yang di situ berdimensi pada manusia. Dulu itu ada pembangunan yang kemudian berpijak pada people centered development. Pembangunan yang berpusat pada sumber daya manusia. Nah, hubungan antara pembangunan dan kebudayaan itu memang sesuatu yang tidak berdiri tunggal dan tidak bisa dipisahkan. Karena melibatkan unsur manusia sebagai subjek ya, dan sebagai objek juga. Sehingga kalau tadi ada pembeda bagaimana dengan seni, ya seni itu sesuatu yang kemudian sangat spesifik, misalnya kesenian bisa tradisi, non tradisi, atau yang berkaitan dengan karakter dari satu daerah ya. Misalnya ada seni pesisir selatan dan sebagainya. Utara beda tuh Kang. Non di
Karawang mah nih kan budaya naon di laut. Ya, Memang karakternya beda-beda. Betul. Di Cianjur sendiri kan punya 3 filosofis ya. Misalnya ngaos, mamaos, sama maimpo. Walaupun kemudian itu sebetulnya perlu tafsir kembali dan memang ada perdanya. Gitu. Iya. Oh iya. Kang, ini kebudayaan dan pembangunan untuk Cianjur gimana nih? Apa pembangunan itu berbasis budaya apa gimana? Oke. Pertama saya akan juga jelaskan dulu nih. Fungsi dari seni itu punya 3 variabel. Pertama fungsi logos ya. Fungsi estetik dan fungsi etika ya. Bahkan kemudian korelasinya dengan pembangunan itu punya titik konvergensi yang kuat. Betul. Misalnya begini, Sudatmoko itu jangan lihat Jepang itu dari kemajuan teknologi. Tapi dengan cara pandang hidup yang kemudian Jepang itu punya pola pembentukan karakter tentang sumber daya manusia. Nah, pembangunan yang melibatkan sumber daya manusia itu yang berdimensi kesadaran, itu yang kemudian melahirkan makna bagi keberlanjutan tentang pembentukan sumber daya manusia itu sendiri. Misalnya gini, di Cianjur kan kita tahu RPJMD RPJMD berbasis pembangunan berbasis kebudayaan dan berkelanjutan. Betul. Sustainability Development. Betul. Memang dari sisi UNDP pun misalnya bahwa kemudian pembangunan dengan kebudayaan itu jadi satu parabel kuat. Dulu itu di pembangunan ada istilah indeks pembangunan manusia. Okay. Nah di situ ada 3 komposit tuh, ada daya beli, ada kesehatan dan ada pendidikan. Betul. Sementara kalau di kebudayaan itu ada istilah indeks pembangunan kebudayaan. Betul. Kompositnya ada 7 ya. Termasuk misalnya apresiasi, infrastruktur seni kebudayaan dan literasi dan sebagainya. Betul. Nah ini memang tidak bisa dipisahkan. Misalnya ketika Cianjur menggunakan terminologi pembangunan, apalagi disebut berbasis pembangunan, ya betul. Berbasis kebudayaan, pembangunan berkelanjutan, sustainable. Pembangunan berbasis kebudayaan dan keberlanjutan. Betul. Sejauh mana kemudian Pemda Cianjur itu memaknai definisi tentang kebudayaan? Ini yang menarik nih. Ini daging semua nih teman-teman ya. Karena posisi beliau juga sebagai pemerhati budaya juga, terus sekretaris jadi DKC juga. Nah ini kalau merujuk pada satu regulasi, saya kira penting untuk kemudian sama-sama dipahami ya. Betul. Terkait pemajuan objek kebudayaan yang di situ ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Dan ada Perda terkait dengan tiga pilar ya budaya itu. Tetapi dari sisi implementatif saya kira ini tantangan ya. Kenapa? Karena Cianjur belum menggunakan kebudayaan sebagai pilar pembangunan. Kan begitu. Iya. Artinya kenapa belum menggunakan? Pertama dari sisi epistemologi, sejauh mana kemudian memaknai kata kebudayaan dalam pembangunan. Karena kebudayaan juga sesuatu yang kompleks, yang berdimensi jamak lah kalau bahasa teman-teman itu. Nah, upaya-upaya strategi kebudayaan itu yang penting kemudian dirumuskan, digagas untuk pembentukan sumber daya manusia. Misalnya upami di Sunda itu ada filosofisnya Pak ya. Yang huluka hukum nang tungka negara mufakat ala balarea. Artinya naon tak bahwa sudah itu rada jero ya netizen ya. Pertama karakteristik masyarakat Sunda itu memang punya kekhasan gitu. Khas ya. Selain kemudian dia punya filosofis, misalnya Sili Asu dan Sili Asi. Gitu. Nah, yang huluka hukum itu diletakkan dalam poin pertama.
Artinya bahwa masyarakat Sunda itu sangat mentaati apa yang disebut aturan hukum. Gitu ya. Terus sebagai panglima terdepan, tertinggi, gitu, betul. di luar hal-hal lain. Yang kedua, misalnya ada yang tadi itu Nangtungka Negara. Nangtungka Negara. Nah, negara itu kan kemudian hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu publik. Salah satunya misalnya tentang kebudayaan, tentang korelasi, tentang seni dan sebagainya, tentang indeks pembangunan. Di Cianjur misalnya, berapa indeks pembangunan kebudayaannya? Kalau misalnya IPM-nya kecil, sudah pasti nggak mungkin IPK aja tinggi. Gitu. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena itu saling berkorelasi kuat. Apalagi kan IPM kita di tingkat 27 ya. 27. Yang paling akhir. Di Jawa Barat? Ya, Jawa Barat. Di Jawa Barat, betul. Artinya ini tidak bisa dipisahkan satu hubungan yang memang saling terkait gitu. Nah, di tempat-tempat lain misalnya untuk mengukur indeks pembangunan kebudayaan itu salah satu contoh misalnya dari 7 komposit itu Pak Wo adalah literasi. Pembangunan literasi atau gerakan literasi daerah untuk kemudian bisa kita identifikasi itu sudah sejauh mana. Karena misalnya begini, IPM kita itu rendah, misalnya di pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah yang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, termasuk konektivitas infrastruktur pendidikan, kualitas pelayanan, termasuk guru dan sebagainya. Tapi kemudian orang bisa saja dia naik ke SD melanjutkan ke SMP, tapi proses melanjutkan ini tidak berkorelasi dengan isi kepala, Pak. Iya kan? Ada paket C, A, B, C itu. Nah, ya itu juga bagian dari program ya. Kemudian ada PKBM gitu ya. Tapi tidak formalistik gitu. Artinya ada orang yang bisa meneruskan dari SD ke SMP, tapi kualitas. Nah, kita berbicara kualitas dan daya saing. Di situ literasi hadir untuk menguatkan sumber daya manusia gitu. Nah, literasi ini punya peran vital terhadap pembentukan sumber daya manusia. Di IPK ada dan di IPM ada gitu. Selama ini kan kita selalu ribut masalah IPM. Rendahin begini, tapi kan kita cari solusinya gimana gitu. Ya, saya bukan ahli di bidang ekonomi ya. Tapi kemudian ada beberapa pendekatan di persoalan pembangunan. Misalnya bahwa di beberapa tempat yang lain kebudayaan itu sudah menjadi investasi penting. Selain kemudian pembentukan sumber daya manusia, dia juga menjadi investasi terhadap peningkatan PAD, Pak. Misalnya ada festival Prambanan, jazz itu kan. Jazz, betul. Terus ada yang di Banyuwangi itu karnaval. Ya. Kemudian ada banyak kalender Jember Festival gitu ya. Terus ada Tubaba yang kabupaten di sana yang baru, dia bikin Millennium Arts Megalithikum gitu. Padahal kan kalau dilihat dari sisi historis, Cianjur itu punya Gunung Padang. Tapi kemudian tidak menjadi investasi besar bagi kebudayaan gitu. Jadi tidak ada kalender event besar yang memang bisa mengangkat Cianjur itu sendiri. Ikon budaya. Nah, ini yang trigger kebudayaannya ya. Karena di Cianjur memaknai definisi kebudayaan itu selalu misalnya parsial. Contohnya begini. Saya sih tidak menyalahkan ya bahwa kemudian teman-teman itu menafsirkan kata ngaos itu diksinya dan perasaannya agama atau mamaos itu Cianjuran atau main itu seni. Misalnya gini, di Cianjur itu kata mamaos itu kan maos ya, akar katanya maos, maca. Nah, maca itu bisa realitas, bisa diri dan sebagainya gitu. Tapi kalau ditarik dalam sisi filosofis, misalnya silih asah. Asah itu adalah perilaku kognitif. Bagaimana kemudian
misalnya Cianjur maju. Jangan disebut maju kalau misalnya IPM-nya mundur. Mundur. Iya, mundur. Benar. Kan logikanya begitu. Ada korelasi ya, Iya. harus ada. Ya kita harus konsisten terhadap visi dan definisinya, gitu. betul. Kalau Cianjur maju, ya IPM-nya juga harus maju gitu. Artinya dan filosofis yang dibangunnya juga harus menjadi satu kesadaran kolektif bersama. Silih asah itu menguatkan bagaimana kemudian sisi saintifik dari pengetahuan, dari pendidikan, dari literasi, itu berkembang. Betul. Itu namanya intellectual question kalau bahasa ininya. Terus ada silih asih. Ya kan? Silih asih itu ya sesuatu yang kemudian misalnya ulah calik Patong. ya seperti itulah kira-kira ya. Kata Sundanya ya. Ngablakang. Oh iya. Terus betul. silih asuh ya harus saling kemudian menyayangi. Kan kita dihadapkan satu kondisi yang memang ketercabutan dari akar tradisi. Kan saya yang menarik itu pendidikan apa tadi teh? Bukan karakter ya. Karakter. Pendidikan karakter tuh Kang. Di sekolah-sekolah itu kayaknya udah nggak ada tuh Kang. Karena kurikulum itu. Adab kan kesannya adab, punten banget gitu. Ya, pertama memang kita dihadapkan pada satu modernitas yang begitu kuat ya. Yang kemudian mencabut akar tradisi Kang. Tapi buat saya gini, yang namanya teknologi perubahan sosial yang cepat itu kan niscaya ya. Betul. Artinya nggak mungkin kita menolak kondisi itu ya. Betul. Bagaimana perkembangan teknologi itu sangat berkembang cepat dan pesat gitu. Lalu teman-teman tradisi dia melakukan mekanisme pertahanan. Tidak begitu juga, artinya bahwa seni dan kebudayaan itu sangat dinamis gitu ya. Penting kemudian bagaimana melakukan strategi kebudayaan dengan transfer knowledge. Nah, transfer knowledge itu misalnya muatan lokal yang berkaitan dengan Cianjur. Nah, kalau muatan lokal sekarang kan berbahasa Sunda ya, tapi itu di provinsi. Misalnya di Cianjur ada juga bagaimana kemudian Cianjur, Mamaosan, terus literasi-literasi yang lain yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Di Cianjur itu misalnya ada budayawan Utuyutatang Sontani, dia itu sastrawan besar yang kemudian meninggal di Rusia gitu makamnya, dan salah satu sastrawan Muslim pertama, termasuk misalnya A.S. Darta dan kawan-kawan lain lah mereka itu. Ya Kang, menarik sekali ya. Saya ingin nyontohkan di Baduy itu kan. Tidak ada menteri pertanian, dinas. Tidak ada kepala dinas. Itu tadi mungkin karakter budayanya itu bagus lah, tidak kena COVID lagi. Tidak pernah COVID, betul. Gimana tuh? Menurut pandangan Akang dari segi budaya tuh, ya gini. Apakah korelasi yang tadi 3 itu? Pertama, Baduy itu kan zonasi kawasan lindung Pak. Artinya tidak ada investasi perusahaan kapitalisme masuk. Betul. Kalau misalnya bukan kawasan zona lindung yang ini sama undang-undang, itu sudah pasti sama seperti kita kan. Nah, tapi kan bukan kemudian regulasi yang membentuk karakteristik manusia, tapi prinsip filosofis dasarnya itu misalnya. Ini betul. Apa sih yang disebut sebagai manusia Sunda? Apa sih yang disebut sebagai Sunda? Lalu bagaimana hubungan manusia Sunda antara diri dan Tuhannya, diri dengan diri manusia, dan manusia dengan lingkungan? Nah, prinsip-prinsip ekologi yang disebut sustainability development itu, yang dari UNDP itu, sebetulnya di kita itu sudah ada sebenarnya. Jauh lah gitu, sudah jauh sekali. Betul. Ya, Pak Wo, ini saya juga memang pembahasan budaya ini memang tertarik juga saya. Memang ada yang dari luar, ada anak muda Indonesia juga ya, kayak Bagus
Mulyadi, mereka juga ini dari concern ya di bidang budaya ya, karena memang Indonesia ini mau dibawa kemana? Berarti kan ada falsafah yang harus diangkat gitu. Apalagi Cianjur ini mau dibawa kemana juga. Nah ini dengan ada perkembangan budaya dan pembangunan itu tadi, Pak, ini ada korelasinya. Menurut Akang nih, menurut Akang nih, Kang, idealnya nih Cianjur ini nih seperti apa nih, Kang nih? Kalau di segi budaya dan pembangunannya. Dan peran pemerintahnya harus gimana? Nah, ya pertama kebudayaan itu punya peran vital ya, bahwa kemudian korelasinya sangat kuat dengan pembangunan. Betul. Pembangunan itu tidak melulu, jadi ada satu pendekatan tentang teori tentang pembangunan yang dikorelasikan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ya. Nah, pertumbuhan ekonomi tinggi itu karena juga proses eksploitatif terhadap sumber daya alam, kira-kira begitu. Betul. Nah, ketika alam sudah dieksploitasi, muncul satu fenomena alam yang kemudian banjir dan sebagainya. Nah, muncullah satu kesadaran bersama tentang ekologi ya, sustainability. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau memang pemerintah daerah ini punya konsep tentang berbasis. Itu terminologinya berbasis. Ada base-nya. Base itu, pilar dan sesuatu yang fundamen gitu. Betul. Bagaimana tidak hanya terpisah dari urusan misalnya dinas pariwisata dan kebudayaan. Betul. Dimaknai hanya misalnya ketika bupati datang, silakan nanggung. Cuman seremonial, bukan. Ya. Artinya itu sangat parsial dan sempit lah. Sempit ya, betul. Bahwa kebudayaan juga berkaitan dengan tipologi kepemimpinan. Ini. Ya, betul. Karakter Sunda dalam proses kepemimpinan itu misalnya ada istilah cager, bager, pinter, benar, singer. Silahkan tafsirkan sekarang sudah seperti apa. Oke. Ini teman-teman ada 5 tafsir ini nih. Nah, beliau sekarang nih sudah jelas. Misalnya silahkan bagaimana kemudian kepemimpinan Dangyang Sunda. Betul. Dangyang itu jiwa, soul, ruh gitu. Ruh, ya. Soul itu. Sudahkah gitu pemerintahan sekarang melakukan hal itu? Saya bukan orang yang bisa punya hak untuk menilai tapi betul. Saya dalam perspektif teorinya saja bahwa kebudayaan itu tidak hanya identik dari persoalan seni misalnya, karena betul. kompleks ya. Misalnya juga terkait dengan bagaimana kultur politik, budaya politiknya di Cianjur yang juga akan berpengaruh kuat terhadap proses pembangunan, Pak. Gitu. Tapi kan gini ya, contoh di Purwakarta, kita dan yang Sunda itu, yang akang-akang yang mau nyalon itu gubernur itu. Tapi kan dari ormas Islam, dari ini gimana itu? Suka ada benturan agama dan budaya itu. Ya, sebetulnya relasi antara agama dan budaya itu juga tidak bisa kemudian dinegasikan sebagai sesuatu yang terpisah ya. Bahwa agama itu dari sisi ontologis itu punya nilai dan pesan moral yang sama dengan kesenian. Contoh misalnya tadi di awal kan saya bilang bahwa seni itu punya 3 fungsi ya. Betul. Dari sisi logos pengetahuan, ilmu gitu. Betul. Terus dari sisi estetika juga berkaitan dengan misalnya jalal dan jamal dalam 6 asma itu ya. Terus etik itu bahkan melampaui hukum. Gitu. Sebelum kemudian disahkan jadi produk hukum, etika itu sudah ada yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kata Immanuel Kant itu begitu. Apalagi ini persoalan agama dan seni yang kemudian ya buat teman-teman yang kemudian pakai politik
Saya kira mereka keliru lah. Keliru ya mungkin atau ya. mungkin kurang ngopi gitu. Kurang duduk bareng kurang ya. duduk bareng. Ini menarik sekali Kang Lebi Betul, nih, betul, kita apalagi menghadapi pilkada. Betul. Cianjur itu mau dibawa kemana gitu. Betul. Punya karakter gak Cianjur itu gitu kan, Heri itu. Menurut Sampahnya Kang Heri ya. gimana? Ya kalau Idealnya nih menurut Kang Heri kalau gimana di nih? Cianjur mau dibawa kemana kan tergantung pada kemampuan kandidat-kandidat ya. Iya. Yang nantinya ini akan dibawa kemana nih? Betul. Tentu itu sangat berdasar pada sejauh mana kemudian kandidat menyusun kan satu visi misi yang kemudian dia bisa melihat problemnya serius itu apa. Saya kira sebetulnya mah kebudayaan itu sudah lama Pak. Iya. Bukan ini tuh tidak menarik sih isu-isu Iya. untuk dikompanyekan, tapi kan ini penting buat Penting orang sebenarnya, Sunda ini mah. penting betul, Iya. karena ini karakter menjaga karakter Cianjur, gimana? kepemimpinan gitu. Budaya Iya. itu sangat penting menurut saya. Saya kira kan pertama penting kemudian kandidat memaknai Cianjur dalam perspektif yang lebih luas. Iya. Dia mampu mendiagnosa permasalahan apa yang menjadi basic utama di Cianjur. Betul. Selain tadi ada cara berpikir parsial tentang IPM, Betul. terus sejauh mana kemudian IPK, Indeks Pembangunan Kebudayaan di Cianjur gitu. Dan itu perlu untuk dirumuskan atau bahasanya Cornelis van Serversen itu adalah membangun satu pendekatan strategi kebudayaan ke depan gitu. Misalnya kalau yang disebut basic itu kan artinya di setiap lini itu ada gitu. Misalnya di sosial, di ekonomi, di yang lain-lain, di pembangunan dan lain-lain gitu. Betul. Betul. Nah, ini memang menarik sekali. Ya, termasuk pariwisata ya. Iya. Sejauh mana apa sih yang kemudian mau kita bangun gitu? Iya. Apakah physically atau sumber daya manusia yang ada korelasinya dengan pengembangan pariwisata gitu? Ya kan saya kayak Bali kan itu, waduh kan budaya itu pariwisatanya. Iya. Dia memang banyak. meningkat dengan tingkat manusianya dalam artian people-nya juga. Dia juga bisa bahasa Inggris juga. Iya. Bisa karena bahasa menjaga budaya kan sebenarnya Iya. itu kan. juga. Karena di sana kan memang kebudayaan itu sudah jadi dimensi gerak sehari-hari Pak. Iya, Beda betul. misalnya dengan kabupaten kota yang kemudian kebudayaan itu dimaknai seni dan hanya penyajian terhadap kedatangan misalnya tanda kutip lah Iya, kita juga kan pikirnya gini Pak Womo, kalau kebudayaan itu tahunya teh nari, kacapi gitu kan. Hanya sebatas itu aja gitu Pak. Ya. Nah ini gimana ya, jadi kadang memang harus tahu dulu arti kebudayaannya itu tadi mungkin Pak ya. Iya kan kalau dulu menanam padi itu lihat bintang kan. Terus ada hutan larangan, ada hulu cai. Begitu di Cianjur saya belum lihat tuh. Belum lihat ya. Iya. Itu gimana tuh? Ya, itu kan sebetulnya nilai filosofis ya. Iya. Bahwa budaya dulu tuh ada istilah budaya pamali misalnya. Bahwa jangan deket pohon itu sebenarnya prinsip-prinsip ekologi. Misalnya begini Pak. Hubungan manusia dengan Tuhan dalam Sunda itu misalnya dikenal dengan mulih kajati mulang Kasal. Itu kan sama dengan istilah sangkan paling dumadi hurip atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu juga punya hubungan kuat bagaimana kemudian pembangunan dikorelasikan dengan sustainability tadi Pak. Betul. Sehingga tidak hanya melulu pertumbuhan ekonomi loh. Yang kemudian digali, dieksploitasi menjadi sumber daya yang meningkatkan misalnya APBN atau APBD ya. Betul. Nah di kita jangankan untuk pertumbuhan sustainability yang berbasis ekologi tadi, untuk pada level pertumbuhan ekonomi bagaimana IPM naik saja masih problem. Aduh, bingung juga nih. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Ini memang terlalu jauh. Ya, ada saran-saran terlalu jauh. pemerintah ke depannya mesti gimana? Atau
harapannya Cianjur tentang Cianjur pembangunan budayaan gimana gitu. Ya, biar ada terbuka gitu pemikiran kita semua gitu kan. Soal budaya dan pembangunan ini. Saya kira gini lah. Keseriusan untuk melakukan kesadaran bersama bahwa Cianjur ke depan itu sesuatu yang begitu kompleks ya, betul. Apalagi yang ingin dicapai adalah Indonesia emas. Iya. Apa yang akan kita wariskan untuk generasi kita ke depan? Itu ada penting, legacy, gitu, ada legacy. Di satu sisi ada persaingan global, resesi ekonomi, iklim yang tidak menentu dan anomali, terus ada teknologi yang kemudian begitu cepat. Betul. Dan ini harus disiapkan. Karena kalau pemerintah daerah, mohon maaf misalnya, kurang respon atau tidak melakukan upaya percepatan dan inovasi untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya manusia itu, saya kira apa yang kita akan lakukan tidak menjadi sia-sia. Tidak akan berguna. Tidak akan berguna ya. Oh iya, Pak. Dia memang menarik gitu. Sekali ini kita diskusi malam ini kan. Tapi waktu kita terbatas. Nanti ini harus episode selanjutnya mungkin Pak Wowo ya. Kita tutup aja dulu dengan wassalam. Ya. Terima kasih Kang Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa kembali di bahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.